عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الحاضرون، أيها المسلمون، رحمني ورحمكم الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tujuan penciptaan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kalau memang ibadah itu sesuatu yang menjadi tujuan utama, Allah perintahkan untuk kita dan merupakan tujuan penting diciptakannya kita, dihadirkannya kita di atas muka bumi ini, maka kemudian para ulama menjelaskan tentang definisi ibadah, di antaranya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal af'ali wal aqwal zahiran wa batinan. Yang dimaksudkan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu perkataan, perbuatan, sesuatu yang lahir maupun sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Semua aktivitas kita, gerak dan diamnya kita, selama itu menyebabkan Allah ridha, Allah cinta, maka itu adalah ibadah. Maka ibadah itu datang dalam Al-Quran banyak sekali sifat. Kita menyebut ibadah suatu ketaatan, ketakwaan, iman, dan juga amal saleh. Dan ibadah itu tidaklah Allah terima kecuali setidaknya memenuhi dua syarat yang utama. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua harus ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap amal ibadah yang kita kerjakan, yang ringan ataupun yang berat, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, satu hal yang kita perlu ketahui bahwa ibadah yang kita kerjakan manfaatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan bahwa seandainya seluruh manusia, seluruh jin, sejak yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir dalam kehidupan dunia ini, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka hal itu sedikit pun tidak menambah kekayaan Allah. Demikian juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin sejak yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir di alam dunia ini semuanya durhaka, semuanya berbuat dosa dan maksiat, sedikit pun tidak mengurangi kemahakuasaan dan maha kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya jamaah sekalian, setiap amal ibadah yang kita kerjakan
justru manfaatnya akan kembali kepada kita yang mengerjakannya. Di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun melalui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, dan sebagai motivasi dan dorongan untuk kita semua untuk senantiasa rajin dan bersemangat beribadah, karena sekali lagi manfaat ibadah itu akan kembali kepada kita. Secara umum, orang yang rajin beribadah, orang yang taat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, berusaha melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, maka akan membekaskan pada jiwa tersebut satu akhlak yang terpuji, akan menyebabkan seseorang lapang dada, tidak mudah gelisah, tidak mudah cemas, hatinya tenang, damai, tumakninah, sabar, tidak tergesa-gesa, dan senantiasa positif memandang masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang banyak beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar untuk setiap masalah-masalah yang dia hadapi. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari problematika dan masalah kehidupan. Bahkan justru semakin taat seseorang, semakin bertambah, semakin naik iman dan takwanya, masalah yang dia hadapi akan semakin berat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat cobaannya di dunia ini adalah para nabi, para rasul. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh yang tingkat kesolehannya di bawah para nabi. Thummal amthal fal amthal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Makin kita beriman kepada Allah, makin kita dekat dengan Allah, makin berat, makin banyak, makin besar ujian yang kita hadapi. Akan tetapi kabar gembiranya, seberat apapun masalah yang akan datang dalam kehidupan kita, Allah akan memberikan jalan keluar. Maka kita membaca sirah para nabi, ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka sangatlah berat, yang tidak mungkin dipikul oleh orang-orang selain Nabi dan Rasul. Tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang depresi, yang stres, yang putus asa, karena Allah dekatkan dengan jalan keluar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Memang makna rezeki itu luas, tapi kebanyakan manusia kalau disebutkan rezeki, makna yang langsung tertangkap dalam hatinya adalah harta dunia ataupun uang. Dan seseorang mendapatkan harta sebagai salah satu kebutuhan dalam hidupnya dengan dua sifat. Ada orang mendapatkan harta, ada orang mendapatkan rezeki dari jalan yang dia bisa menyangka dan menebaknya. Seperti seorang PNS, polisi, tentara, pegawai swasta, tiap awal bulan dia mendapatkan bayaran, dia mendapatkan gaji dan upah, menjelang hari raya mendapatkan THR, menjelang tahun ajaran baru dapat gaji 13. Orang yang punya usaha warung, dia sudah bisa mengkalkulasi tiap hari rata-rata pendapatan sekian, petani pun demikian. Tapi ada dua rezeki yang kedua yang datangnya tidak disangka-sangka. Mungkin suatu hari ada orang tiba-tiba datang membawa makanan, membawa uang, mengantarkan uang, memberikan kita hadiah, dan seterusnya. Seseorang mendapatkan rezeki yang dia sangka-sangka, yang dia bisa mengkiranya tiap awal bulan suatu yang menyenangkan. Tapi tidak bisa dipungkiri, ketika seseorang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu jauh lebih menyenangkan. Tiba-tiba mendapatkan hadiah motor, mendapatkan hadiah mobil, mendapatkan hadiah umroh, mendapatkan hadiah haji, mendapatkan hadiah rumah, dan seterusnya, dan banyak macamnya. Maka jemaah sekalian, Allah memotivasi kita karena kita senang dengan sesuatu yang mengejutkan, yang tidak disangka-sangka. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang lama tidak pernah mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, maka jadikan itu bahan evaluasi. Mungkin kita kurang takwanya, mungkin kita kurang ibadahnya kepada Allah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, banyak ibadahnya, banyak taqarrubnya kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusan-urusannya mudah, semua urusannya lancar. Dalam hidup kita, kita punya kebutuhan, dari yang namanya kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, ada kebutuhan tersier, sekunder, ada kebutuhan tersier, dan seterusnya. Bahkan kita mungkin juga punya keinginan, sesuatu yang diingini oleh jiwa, pengen rumah yang megah, pengen mobil yang mewah, punya harta yang banyak, punya pasangan yang cantik, punya anak yang soleh, sesuatu yang kita inginkan. Dan kuncinya, siapa yang banyak takwanya, siapa yang dekat dengan Allah, banyak ibadahnya, banyak amalan-amalan sunnah yang dia hidupkan, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Urusan dalam menggapai kebutuhannya, urusan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan boleh jadi seseorang belum terbesit apa yang diinginkan, sudah Allah hadirkan apa yang disenangi oleh jiwanya. Mungkin kita pernah mendapati suatu hari kita pergi dari rumah, kita keluar menuju tempat kerja, atau mungkin kita hendak silaturahim ke kerabat kita. Dari sejak kita keluar rumah sampai tempat yang kita tuju, setiap kita melewati traffic light atau perempatan, lampunya semuanya hijau. Dan ini bukan suatu kebetulan. Boleh jadi memang pada hari itu kita begitu dekat dengan Allah. Kita bangun di sepertiga malam, sebelum subuh kita tahajud, kita istighfar, kita berdoa, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita sholat subuh, qobliyah subuh, sholat berjamaah, berzikir pada subuh, zikir pagi, sholat syuruk, sholat duha, bersedekah. Dengan sekian kebaikan-kebaikan yang kita ikhlaskan lillahi ta'ala, Allah berikan kepada kita kabar gembira, Allah berikan kita busra, urusan-urusan kita pada hari itu betapa mudahnya. Namun kalau seandainya satu hari banyak kesialan menimpa kita, boleh jadi itu adalah tanda sayangnya Allah kepada kita, untuk sebagai teguran. Barangkali pada hari itu kita jauh dari Allah, kewajibannya banyak tidak kita tunaikan, larangannya banyak kita langgar, maka kemudian Allah hadirkan teguran-teguran itu agar kita segera kembali kepada jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, terkadang di dalam banyak ayat ataupun hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faedah atau pengaruh ibadah itu secara khusus pada ibadah-ibadah tertentu. Misalnya dalam ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji maupun mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membohongi hamba-hambanya. Siapa yang mengerjakan salat, apalagi salatnya berusaha sesempurna mungkin dia kerjakan, maka Allah akan tunaikan janjinya. Kalau ada orang-orang orientalis, orang-orang kafir, orang munafik mengatakan itu banyak pejabat-pejabat Islam tapi korupsi. Saya tanya, benarkah pejabat yang terlibat kasus korupsi sekian miliar, sekian triliun adalah orang yang mengerjakan sholat? Atau jangan-jangan sholatnya hanya beberapa kali dalam sehari? Kalau sholatnya aja sudah dikorupsi, bagaimana dengan hak sesama manusia? Maka tidak mungkin. Seandainya, wajib bagi kita percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Alkitab, Al-Quran, daripada perkataan orang-orang munafik
orang-orang orientalis. Tidak mungkin ada orang sholat sehari 5 waktu berjamaah di masjid, safnya yang pertama, sholatnya khusyuk, dia sholat qabliyah, ba'diyah, dan dia menambah dengan sholat-sholat sunnah, duha, tahajud, kemudian tiba-tiba terjatuh pada perbuatan dosa-dosa besar atau fahisyah seperti itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita jaga sholat kita sempurnakan sunnah-sunnahnya, syaratnya, kita jaga pakaian kita, kebersihannya, kesuciannya, kita pakai minyak wangi, kita datang ke masjid di waktu yang awal. Kalau kita menyempurnakan sholat kita, insya Allah Allah akan sempurnakan balasannya dunia dan di akhirat. Puasa, semua dokter ahli medis mengatakan bahwa puasa itu akan menyebabkan pelakunya diberikan kesehatan lebih baik, dan betapa banyak penyakit-penyakit Allah sembuhkan dengan perantara puasa. Kalau puasanya memang benar-benar ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ittiba di saat sahurnya, ittiba di tengah-tengah puasanya, dan ittiba ketika berbukanya. Zakat ataupun ibadah-ibadah turunan dari zakat yang menyangkut masalah harta, sedekah, infak, wakaf, hibah, wasiat, atau membangun masjid, membangun pesantren. Zakat itu menyebabkan seseorang hartanya disucikan, badannya disehatkan, penyakitnya disembuhkan, dan hartanya dikembangkan oleh Allah. Maka tidak ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ikhlas lillahi ta'ala menyebabkan dia terjatuh dalam kemiskinan. Dan masih banyak jamaah sekalian, semua ibadah-ibadah tidak ada satupun yang balasannya akan Allah sia-siakan. Semua kebaikan dari amal ibadah yang kita kerjakan, manfaat dan fadilahnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibat dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي يمن وفي كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.